Saya akan menjelaskan keterkaitan antara beberapa buku menarik tentang berpikir positif dengan beberapa hadis yang mengajak kita berprasangka baik. Baik, langsung saja, ini dia. Hadis pertama. Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku tergantung persangkaan hamba kepadaku, aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepak. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dan hadis ketiga, janganlah salah satu di antara kalian mati, kecuali berprasangka baik terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim. Tentunya masih banyak hadis dan ayat Al-Quran yang memiliki nada serupa. Meski begitu, dari ketiga hadis tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa prasangka, pikiran ataupun perasaan kita terhadap Allah SWT bisa memberikan dampak timbal balik pada diri kita. Sebelumnya saya jelaskan dulu isi dari buku-bukunya, lalu terakhir saya jelaskan keterkaitannya. Beberapa buku yang menjadi perbincangan diri ini dan memiliki kaitan erat dengan hadis tadi yaitu: pertama, Think and Grow Rich, 1937. Think and Grow Rich adalah karya fundamental sang penulis buku sukses legendaris, Napoleon Hill. Buku yang pertama kali diterbitkan tahun 1937 ini, salah satu buku yang paling terkenal, best-selling, dan juga mengubah hidup banyak orang-orang besar. Bisa dibilang mustahil menemukan motivator yang sama sekali tidak terpengaruh oleh karya Hill, salah satunya Mary Riana. Di dalam buku ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip dan langkah sederhana dalam mewujudkan pikiran, perasaan dan mental positif untuk kehidupan yang lebih sukses, sehat dan bahagia. Buku ini salah satu buku yang wajib kalian baca setidaknya sekali seumur hidup. Kalimat-kalimat Napoleon Hill akan menghantam pikiran kalian dengan semangat dan cara pandang yang baru. Dalam salah satu kutipannya, Hill menuliskan, pikiran yang didominasi oleh emosi positif merupakan pijakan menguntungkan bagi kondisi pikiran bernama keyakinan. Lalu buku selanjutnya yaitu The True Power of Water, 2003. Buku yang berjudul The True Power of Water ini ditulis oleh Masaru Emoto, seorang peneliti berkebangsaan Jepang yang menyimpulkan bahwa air itu hidup dan dapat merespons apa yang disampaikan manusia padanya. Buku ini bertemakan tentang bersyukurlah atas apa yang telah kita terima dalam hidup, selalu berpikiran positif dan menghindari berpikir negatif. Berpikir positif akan membuat kita menjadi sehat dan dapat membantu kita menjalani hidup dengan baik dan tenang. Karena apa yang kita pikirkan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Melalui buku ini pun kita dapat mempelajari kehidupan unik dari air, dan hal ini dapat memperbaiki kesehatan hidup kita. Buku selanjutnya yaitu The Secret Law of Attraction, 2006. Buku karya Rhonda Byrne yang diliris pada tahun 2006, secara sederhana, The Law of Attraction adalah hukum ketertarikan atau tarik-menarik, di mana apapun yang kita fokuskan dalam pikiran dan rasakan, adalah yang akan ditarik dan hadir ke dalam kehidupan secara sadar atau tidak sadar, positif atau negatif, diinginkan atau tidak diinginkan. Dalam filosofi Newton, Law of Attraction merupakan teori yang didasarkan pada keyakinan bahwa pikiran positif atau negatif membawa pengalaman positif atau negatif ke dalam kehidupan seseorang. Keyakinan ini didasarkan pada gagasan bahwa orang dan pikiran mereka terbuat dari energi murni. Buku selanjutnya yaitu Quantum Ikhlas, 2007. Adalah sebuah buku motivasi yang bertujuan menggali dan mengembangkan potensi positif dalam diri seseorang dengan cara memaksimalkan kekuatan pikiran bawah sadarnya. Menurut penulis, R.B. Sentanu, dalam kondisi ikhlas, otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Dalam zona ikhlas, bermekaranlah berbagai energi positif, rasa syukur, sabar, dan termasuk fokus. Zona ikhlas berada di frekuensi 8 Hz hingga 13,9 Hz atau frekuensi alfa. Orang yang sedang rileks, melamun, atau berhayal berada dalam frekuensi ini.
Anak-anak balita frekuensinya selalu berada dalam posisi alfa, karenanya mereka selalu jujur, polos dan tak pernah larut bersedih. Manakala tahu gelombangnya mudah bagi kita menemukan zona kebahagiaan itu, ujar RB, penemu teknologi kuantum ikhlas yang salah satu produknya adalah Compact Disc Digital Player guna mengkondisikan otak menggapai zona ikhlas. Dan buku terakhir yang baru-baru ini saya selesaikan yaitu Self-Talk Pengubah Nasib, 2018. Ditulis oleh seorang multitalent, trainer, mentor, motivator, dan pebisnis. Hermawan GS. Buku ini berhasil mengajak saya untuk merenung dengan diri sendiri, bukan hanya sekadar perenungan belaka. Buku ini pun mengajak kita untuk berbicara pada diri sendiri, dengan mengumpulkan segala perkataan-perkataan positif, agar tertanam di dalam diri kita jiwa yang positif. Dan juga, buku ini mengajak kita supaya kita lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Air jernih yang dipengaruhi oleh perkataan positif saja bisa membentuk partikel yang indah, apalagi diri kita sebagai manusia yang sebagian besar tubuhnya adalah air. Kesimpulan dan keterkaitan, atau cocok loginya. Dari buku dan beberapa hadis tadi dapat ditarik kesimpulannya, bahwa pikiran atau perasaan kita yang dominan akan menarik keadaan yang sejenis dengan pikiran tersebut ke dalam kehidupan kita. Namun, benarkah demikian? Ketika kita memvisualisasikan atau mencatat keinginan-keinginan itu, sudahkah kita bertanya dari mana sumber keinginan tersebut? Apakah motif di balik keinginan itu? Padahal bisa saja, keinginan tersebut berdasarkan hawa nafsu semata. Kita hendaknya berhati-hati dengan konsep-konsep motivasi sekuler ini, karena terkadang mengandung kebenaran namun bersifat parsial. Artinya, benar bahwa Allah bersama prasangka hambanya, namun, bukan prasangka hamba yang mewujudkan keinginan-keinginan. Nah, jadi kuncinya yaitu dengan mengangkatnya ke tatanan yang lebih tinggi, kita seharusnya meyakini bahwa kebersamaan Allah jugalah yang akan mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Tanpa izinnya, walaupun kita sudah jungkir balik menuliskan, memvisualisasikan, dan mengulang-ulang secara konsisten segala apa yang diinginkan, niscaya hal itu tidak akan bisa terrealisasi. Perwujudan keinginan kita yang baik itu pun harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Tidak semua keinginan baik akan mewujud ke dalam kehidupan yang singkat ini. Bisa jadi kebersamaan dengan Yang Maha Kuasa tersebut akhirnya mewujudkan keinginan baik kita, namun tidak di dunia ini, melainkan di kehidupan abadi kita. Bukankah ini lebih baik ketimbang perwujudan di dunia yang sementara? Orang-orang yang beriman pasti akan membenarkannya. Wallahu a'lam. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dan nyalakan lonceng untuk notifikasi konten menarik lainnya. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.